Kementerian Pertanian menurut saya ini skopnya terlalu luas, Pak. Ya perkebunan, ya hortikultura, ya tanaman pangan, ya peternakan. Kalau di Malaysia itu lebih spesifik, misalnya cukup perkebunan itu apa prioritasnya, misalnya yang unggul-unggul saja, ya masalah sawit, masalah apa coklat misalnya. Dia hanya punya berapa batang coklat, tapi ada dirjen coklat itu ada itu di Malaysia itu. Jadi memang spesifik sekali lah. Kita ini mohon maaf ya, kerjaannya terlalu banyak sehingga satu pun tidak ada yang tuntas. Stop. Pengembangan komoditas ekspor. Tahu, kami kemarin mungkin ada yang baca di Komisi 4 aku katakan dia kecilkan Indonesia. Marah saya katakan Indonesia negara besar. Tahu CPO kita mengendalikan 58%, kurang lebih 60% dunia. Karet kita nomor 3 dunia, kopi kita nomor 3 dunia, kakao kita nomor 3 dunia, kelapa dalam kita nomor 1 dunia, nomor 2 dunia. Selalu dikecilkan, bangga. Saya senang dengan Mbak Sarah tadi. Dia merasa benar sendiri. Dia merasa hebat kalau dia mampu mengkonstruksi kata menjadi kalimat yang indah. Narasi yang indah. Narasi tidak bisa membuat pertumbuhan, hanya bisa memotivasi dan memberi gagasan, tapi itu langkah awal. Ini kita peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 8 yang terbesar kami ambil, dan ini yang kita lakukan rehab di lapangan. Tahu anak-anak nanti ke depan, kalau ini kita angkat 5 tahun atau 3 tahun ini berbuah, ini bisa 2 kali lipat. Mimpi kami adalah dihilirisasi ekspor kita 500 triliun dari sektor pertanian. Bayangkan kakao itu harganya Rp1.000 satu genggam, tapi kalau sudah processing terjadi hilirisasi itu bisa menjadi 20.000, 2000%. Dan bangga di Changi, jujur aku tersinggung, di Changi berdiri orang Indonesia rame-rame beli coklat. Padahal dari Indonesia tidak ada coklat di Singapura, nggak ada kakao di Singapura, nggak ada mente di Singapura. Dari Indonesia, dan mampu kita buat. Kita lemahnya di processing. Nih, tuh berapa? 33.800%. Edit value-nya kalau kita yang buat. Nah, pemuda ini yang harus lakukan. Jangan kalau ada pemuda WA selfie makan coklat, nasi goreng, ini pemuda malas. Tidak ada di sini ya. Ini kita lakukan hilirisasi 500 triliun. Kalau kita hilirisasi, saya ulangi, naik 20 kali lipat, 10 kali lipat. Itu kalau 20 kali lipat, 10.000 triliun devisa masuk di Indonesia. Dan itu tanggung jawab kita semua, termasuk pemuda yang ada dalam ruangan ini. Kalau 10.000 triliun ini, itu dolar bisa 1 banding 3.000 atau 2.000 ke depan, maksimal 5.000. Tapi kita hilirisasi di sini. Indonesia kita hilirisasi di Singapura, Thailand, Amerika, Eropa, kemudian dibeli kembali. Padahal teknologi sudah ada. Kita hilirisasi di Indonesia, dan ada kami tunjukkan dampaknya. Kita ini negara agraris. Kita ada keunggulan comparative advantages. Berada di Khatulistiwa seperti Brasil. Insya Allah doakan kami ke Brasil, G20 diundang. Lusa kami berangkat ke Brasil. Kami berangkat. Kami tersinggung selalu dikecilkan Indonesia. Baru minggu lalu kalau ada yang baca, kita mendapatkan penghargaan tertinggi FAO. Tertinggi food security, itu tertinggi selama 40 tahun kita dapatkan. Dan itu terbaik seluruh dunia, karena rintisan 10 tahun, rintisan pangan yang kita jaga, inflasi dan seterusnya. Dan ini yang menilai FAO, bukan kita. Selalu mengecilkan Indonesia. Next, pangan kita tadi pangan bergizi, kita ekspor oke, peningkatan produksi pangan. Ada lumbung pangan, jangan-jangan waktunya terlalu lama. Sebenarnya kalau ketemu pemuda, tolong
Mas Afdal, jangan saya diberi waktu 2 jam, 7 hari baru bisa. 7 hari nanti aku yang tanggung. 7 hari, 7 hari, enggak cukup, enggak cukup, enggak cukup. Kalau aku diundang 2 jam, 3 jam, itu main-main. Aku bisa buatkan narasi yang indah, tapi tidak seindah dengan kenyataan. Kemudian pekarangan pangan, kami tunjukkan pangan, lumbung pangan nasional. Kalau ini dilakukan secara konsisten, paling lambat 2 tahun, 3 tahun swasembada, bisa jadi 2 tahun. Yang penting jangan diganggu. Pemuda, rembuk pemuda mensupport sektor pertanian, jangan diganggu oleh mafia-mafia yang berkeliaran di Republik ini. Tunjukkan Merauke yang dirintis. Ini kami tunjukkan fakta, sudah dikerjakan padahal anggarannya belum ada. Nah, itu namanya pemuda. Ini proposalnya duluan. Begitu dikasih proposal, nggak ada kerjanya. Mbak Sarah sampaikan tadi seperti itu. Ini bukan Mbak Sarah, jangan dikasih. Kalau ada, lain kali ada pemuda bawa proposal, jangan diajak berbicara. Kalau ada pemuda bawa ide, ajak dia berbicara, ajak dia berdebat. Ini Merauke sudah kurang lebih 30.000 tanam sampai Bapak Presiden datang. Apa betul? Katanya tidak bisa tumbuh padi. Enggak. Kalau dia masih bumi aku tanami, pasti tumbuh. Presiden datang, ada foto presiden. Kami menggunakan teknologi tinggi, dan nantinya ingatkan saya, bagi pemuda yang mau bergerak sektor pertanian, kami membangun klaster pertanian modern dan bisa bertani dari bawah pohon. Minimal untung 10 sampai 20 juta per orang bisa dapat, dan itu kami berikan hibah. Kak Sarah, aku panggil kakak ya, karena mengenang berdiri di tempat ini. Bukan fisikku yang memanggil kakak, spiritku yang memanggil kakak. Ini Bapak Presiden datang, lihat, tunjukkan teknologi yang kita gunakan dan 7 tahun yang lalu kami rintis. Lihat teknologi autonomous, bergerak sendiri. Dulu pertanian tradisional kami ubah menjadi pertanian modern. Transformasi pertanian tradisional yang 79 tahun kami giring menjadi pertanian modern. Ini traktor sistem autonomous, berjalan sendiri. Ini alat tanam, dulu tanam pakai tangan, kami gunakan alat tanpa operator. Dan buatan anak bangsa, buatan dari pertanian. Dan ini kita lakukan, sekarang sudah terjadi. Cuma ada kelemahan kita. Iri, gengsi, ini yang harus dibunuh di Republik ini. Gengsi melanjutkan program kalau sudah bagus. Dia mencari ide baru yang tidak jelas. Contoh, kepala desa berganti, ganti program. Bupati berganti, ganti program. Gubernur berganti, 3 stadion tidak ada yang jadi, berganti program. Presiden berganti program. Yang korban adalah rakyat, dan yang korban adalah pemuda yang ada sekarang. Ini yang salah, ini yang keliru. Alhamdulillah, tahun ini adalah golden momentum terbaik ini. Pemerintahan berkelanjutan, ini harus kita rawat. Ini pertama dalam sejarah. Maaf, dulu putus Bung Karno ke Pak Harto sudah putus. Ini kita rawat, keberlanjutan. Nggak ada yang sempurna, kita saling menyempurnakan. Benar Mas Said tadi, Pak Sarah, tidak ada yang sempurna, termasuk saya. Aku tidak hebat, aku tidak akan hebat tanpa kalian. Nggak bisa aku berbuat sendiri. Sukses tidak pernah berdiri sendiri, nggak pernah kalau bukan lingkungan yang mendukung. Kalau pemuda mau bergerak, aku percepat swasembada. Kalau 1000 orang ini mau bergerak bersama, bisa lebih cepat aku rebut. Ini pupuk pakai drone. Dulu 20 orang kalau tanam. Sekarang 20 orang, 1 orang tanam bisa 20 hari 1 hektar. Sekarang 2 jam tombol. Itu pun bisa ditombol sambil yang masih muda hubungi pacarnya.
Begitu nikmatnya bertani nanti. Ini kami rancang klaster Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, 10.000 hektar. Kami belikan peralatan hibah untuk pemuda. Yang mau ikut mendaftar. Jadi lebih dari proposal aku kasih. Karena itu triliunan nilainya. Tapi Anda mau bekerja, bukan proposal berapa untungnya. Itu nggak bagus. Berikan pancing. Berikan pancing, dia memancing sendiri. Jadi kami membuat klaster nanti, Jawa Timur, Jawa Tengah, tetapi pusatnya adalah Merauke, 1 juta hektar di sana. Ini sudah mulai.